Pak Haji. Saya tumbuh dengan alunan lagu Pak Haji hingga sampai titik ini Pak Haji. Doakan saya semoga bisa melangkah lebih jauh lagi dan membawa nama harum dangdut di seluruh Nusantara Pak Haji. Nama April kembali disebut, bukan karena prestasi semata, tapi karena satu isu sensitif yang mulai ramai dibicarakan. Benarkah Rhoma Irama diam-diam menganggap April sebagai anak emas? Atau ini hanya persepsi publik yang dibentuk oleh potongan momen tertentu? Namun rangkaian sikap, komentar, dan perlakuan yang terekam kamera memunculkan tanda tanya besar. Kenapa April terlihat berbeda? Kenapa sorotan terasa lebih lembut? Dan kenapa isu ini terus muncul meski tak pernah diklarifikasi? Di video ini, kita tidak akan menggiring opini. Kita akan mengurai fakta, membaca pola, dan menempatkan rumor pada porsinya. Tonton sampai akhir, karena di balik isu anak emas, ada cerita yang jauh lebih kompleks dari yang terlihat di permukaan. Nama April tiba-tiba terus dikaitkan dengan Rhoma Irama, dan publik mulai bertanya, ada apa sebenarnya? Isu anak emas ini muncul bukan dari satu sumber, melainkan dari rangkaian kejadian yang terlihat sepele, namun berulang. Dalam beberapa kesempatan, April terlihat mendapat sorotan lebih, baik dari komentar Rhoma Irama maupun dari posisi yang ia terima di panggung. Tidak ada klaim langsung, tidak ada pengakuan terbuka, namun pola ini memicu spekulasi. Dalam dunia hiburan, pola seringkali lebih berbicara daripada pernyataan tertulis, dan disinilah cerita mulai menarik. Karena semakin diperhatikan, semakin banyak kejanggalan yang muncul menuju pembahasan berikutnya. Sorotan publik mulai menguat saat momen-momen kecil ini dikumpulkan dan dibandingkan. Tidak berdiri sendiri, tapi saling terhubung. Dalam beberapa penampilan, April disebut dengan nada yang lebih lembut, lebih personal, bahkan ketika membahas hal teknis. Tidak ada kalimat yang melanggar etika, namun perbedaan perlakuan terasa jelas bagi penonton yang jeli. Netralitas tetap dijaga di atas panggung, tetapi bahasa tubuh dan pilihan kata kerap mengirim sinyal yang berbeda. Di dunia kompetisi, detail seperti ini sering menjadi bahan analisis, bukan soal suka atau tidak, melainkan soal konsistensi perlakuan. Dan dari sinilah, publik mulai membandingkan bagaimana peserta lain diperlakukan, yang akan kita bahas selanjutnya. Perbandingan adalah pemicu utama munculnya isu anak emas. Tanpa perbandingan, rumor tidak akan hidup. Saat peserta lain mendapat kritik tajam, April justru lebih sering diberi arahan yang membangun. Sekali dua kali mungkin kebetulan, tapi ketika terjadi berulang, persepsi publik terbentuk. Penting dicatat, tidak ada bukti Rhoma Irama melanggar aturan atau berpihak secara terang-terangan. Namun dalam dunia tontonan, kesan seringkali lebih kuat daripada fakta tertulis. Penonton bukan hanya mendengar, mereka mengamati. Dan pengamatan inilah yang memunculkan diskusi panas di media sosial yang menjadi bahan bakar isu berikutnya. Media sosial mengubah bisik-bisik menjadi opini publik. Potongan video, cuplikan komentar, dan ekspresi singkat disebar tanpa konteks penuh. Dari sinilah narasi anak emas menguat. Beberapa netizen menilai April seperti mendapat perlindungan moral, sementara yang lain menganggap ini hanya interpretasi berlebihan. Dua kubu terbentuk, dan keduanya sama-sama merasa memiliki dasar. Yang menarik, Rhoma Irama tidak pernah mengklarifikasi secara detail. Diamnya justru dibaca sebagai ruang spekulasi. Dalam dunia publik figur, keheningan sering dianggap sebagai pesan. Dan dari keheningan inilah, analisis mulai bergeser ke motif di balik sikap tersebut. Apakah ini soal kedekatan personal atau murni profesional? Pertanyaan ini terus berulang. Beberapa pengamat menilai Rhoma Irama cenderung membina peserta yang dianggap punya potensi jangka panjang. Jika benar demikian, maka perhatian lebih bukan berarti keberpihakan, melainkan strategi pembinaan. Namun di sisi lain, kompetisi menuntut persepsi adil. Ketika satu nama terasa lebih diistimewakan, kepercayaan publik bisa goyah. Disinilah batas tipis antara mentor dan juri menjadi sorotan. Dan batas inilah yang akan menentukan apakah isu ini hanya rumor atau memiliki dasar yang lebih dalam. Riwayat Rhoma Irama dalam dunia hiburan memberi konteks penting. Ia dikenal tegas, idealis, dan jarang mengubah sikap hanya karena tekanan publik. Dalam beberapa kasus sebelumnya, Rhoma justru bersikap konsisten pada prinsipnya, meski menuai kontroversi. Maka muncul pertanyaan lanjutan, jika April memang disebut anak emas, apakah itu sesuai dengan pola lama Rhoma atau justru menyimpang?
Analisis ini penting agar publik tidak terjebak pada narasi emosional. Fakta masa lalu sering menjadi kunci membaca sikap hari ini. Dan dari sini, kita mulai melihat gambaran yang lebih utuh. Hingga saat ini, tidak ada pernyataan eksplisit Rhoma Irama yang menyebut April sebagai anak emas. Semua berangkat dari tafsir. Ini menjadi titik krusial. Dalam jurnalisme, ketiadaan pernyataan langsung berarti isu harus ditempatkan sebagai spekulasi, bukan fakta. Namun spekulasi tetap layak dibahas ketika berdampak luas. Dampaknya terlihat pada cara publik menilai hasil, komentar juri, hingga legitimasi kompetisi. Tanpa klarifikasi, isu ini terus berputar dan berkembang dengan versinya sendiri, dan disinilah risiko reputasi mulai muncul. Bagi April sendiri, label anak emas bukan tanpa konsekuensi. Di satu sisi ia mendapat perhatian besar, di sisi lain, setiap penampilannya dinilai dengan kecurigaan. Apresiasi dianggap tidak murni, kritik dianggap ditahan. Posisi ini sulit dan rawan disalahpahami. Publik sering lupa bahwa peserta berada di tengah arus opini yang tidak mereka kendalikan sepenuhnya. Isu ini bukan hanya tentang Rhoma, tapi juga tentang bagaimana persepsi bisa membentuk realitas di mata penonton. Dan realitas inilah yang mempengaruhi perjalanan karir ke depan. Jika ditarik lebih luas, isu ini mencerminkan problem klasik dalam ajang kompetisi, transparansi, dan persepsi keadilan. Tidak cukup adil, tapi juga harus terlihat adil. Setiap gestur, kata, dan keputusan kini diawasi publik digital. Rhoma Irama dengan status legendanya berada di bawah sorotan ekstra. Apapun sikapnya akan ditafsirkan. Maka pertanyaannya bukan lagi benar atau tidak, melainkan bagaimana isu ini dikelola agar tidak merusak kepercayaan. Dan ini membawa kita ke kesimpulan penting. Jadi, benarkah Rhoma Irama menyebut April anak emasnya? Hingga kini jawabannya tidak pernah secara langsung. Yang ada adalah rangkaian momen, tafsir, dan persepsi yang membentuk narasi. Fakta dan rumor bercampur, menciptakan area abu-abu yang memancing perdebatan. Publik berhak bertanya, namun juga perlu memisahkan bukti dan asumsi. Selama tidak ada klarifikasi resmi, isu ini akan terus hidup, dan justru di ketidakpastian inilah perhatian penonton tetap terjaga, menunggu apakah akan ada pernyataan yang akhirnya membuka semuanya.